Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh kita yang hadir di masjid takwa ini, hafizakumullah, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pembicaraan kita adalah pemahaman mutasyaddid, mutawassit dan mutasahil dalam beragama. Mutasaddid itu artinya ketat, bahkan bisa disebut rigid, kaku, atau kadang disebut orang pemahaman yang literal, yang harfiah, yang literally. Mutawassit sekarang sering diterjemahkan dengan moderasi beragama, pemahaman yang tengahan. Sedangkan mutasahil itu adalah yang longgar, yang tolerans, yang sangat cenderung disesuaikan dengan konteks, dengan kepentingan. Ketiga pemahaman ini dalam kajian keislaman kita jumpai, bahkan pengamalannya pun bisa kita jumpai dalam masyarakat. Kita tidak bisa memastikan bahwa salah satu diantaranya benar dan yang lainnya salah. Jadi tidak perlu kita pertanyakan mana yang harus kita ikut dari yang tiga ini, ketatkah, tengahankah, atau mudah, dipermudah. Oleh karena itu, sebagai suatu kajian atau pemahaman, tidak ada salahnya dibandingkan ketiga ini untuk mendapatkan mana yang lebih pas dengan kita, asalkan tidak bermaksud mencari kemudahan. Karena kadang-kadang ada kondisi atau tempat di mana kita berada, kita tidak bisa melaksanakan sesuatu secara ketat, secara rigid, dipaksa oleh keadaan. Umpamanya ketika kita berada di komunitas mayoritas non muslim, umpamanya seperti di Eropa sana atau di Amerika, atau mungkin juga satu kondisi yang sangat mepet waktunya, sangat singkat. Nah, oleh karena itulah maka tidak perlu dipersoalkan dengan kaku mana di antara ketiga pemahaman ini yang paling benar, sehingga kita ke situ sajalah. Kenapa membicarakan dua yang lainnya? Karena Allah Subhanahu lah yang tahu. Asalkan pemahaman ini tidak bermaksud mencari-cari kemudahan atau menjadikan agama itu dicocokkan dengan kepentingan kita. Jadi kita berusaha mengamalkan agama itu sebaik mungkin dan bukan karena dorongan nafsu atau keinginan kita. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, yassiru wala tu'assir. Agama ini permudah, jangan persulit. Berarti ada kelonggaran. Tidak dikehendaki adanya pemaksaan atau upaya mempersulit.
Tapi bukan berarti dipermudah, diringan-ringankan sehingga kita cenderung mencari yang mudah. Pada bagian lain Nabi menyebut basyiru wala tunafir. Berilah kabar gembira atau gembirakanlah orang yang sedang beramal dan memahami agamanya itu. Jangan sampai mereka lari. Jangan sampai mereka lari karena merasa kecewa, putus asa. Karena itu, dalam beragama kita berusaha berbuat yang terbaik menurut kita dan sekemampuan kita. Jangan karena orang tidak bisa berbuat, maka kemudian kita ancam dia bahwa dia adalah orang yang merugi dan kelak nanti mendapat tempat yang sengsara. Umpamanya berinfak karena dia hanya bisa memberi 2.000 rupiah karena penghasilannya kecil, maka kita anggap uang 2.000 itu sudah nggak ada artinya, apalagi uang 1.000, sehingga dia merasa kecewa kepada dirinya karena penghasilannya kecil, bahkan mungkin dia bisa bersuudzon kepada Allah. Itu tidak boleh. Gembirakanlah dia dengan kemampuan dia itu. Basyiru wala tunafir. Jangan kemudian dia menjadi lari karena merasa tidak dapat tempat yang membahagiakan kepadanya dalam agama ini. Jadi agama ini memberi sesuatu kepada kita, kenyamanan, ketenangan, dengan syarat mari kita memahami dan berusaha mengamalkan yang kita pahami itu. Tentu saja ini akan menggembirakan kita. Allah pasti tahu. Kalau kita lihat lebih jauh akar dari pemahaman ini, sebenarnya pada masa sahabat sudah dijumpai. Umpamanya dalam memahami hadis-hadis Rasulullah, Ibnu Umar adalah orang yang ketat terhadap teks hadis. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar Ibnu Khattab. Namanya sebetulnya Abdullah bin Umar, tapi populer namanya Ibnu Umar, anak Umar. Orang Arab itu lebih cenderung dinasabkan langsung kepada bapaknya. Kemudian ada juga yang mutasahil, sahabat dalam memahami hadis. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Malah kalau kita lihat sekarang, banyak orang merujuk buku fikih Islam yang ditulis oleh Yusuf Qardawi, itu kecenderungannya kepada pola yang dikembangkan oleh Ibnu Abbas itu. Dalam perkembangan abad pertama, kita mendengar ada namanya ahlul ra'yi dan ada ahlul hadis, yang kemudian kita kenal ahlul ra'yi itu ya, adalah para mutakallim. Bahkan termasuk di dalamnya, kalau dalam ilmu kalam atau tauhid itu Mu'tazilah, orang yang menggunakan pikiran dalam semua persoalan agama. Nah, sedangkan ahlul ra'yi itu sepanjang masih ada teks agama, kalau ada Al-Quran, kalau nggak ada hadis, maka hadis itu harus diutamakan. Kalau setelah hadis tidak ada, mungkin adalah tradisi masyarakat Madinah atau apa yang disebut dengan qaul sahabat, pendapat-pendapat para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah itu bagaimana menjelaskan sesuatu dan kemudian mengamalkannya, sehingga kekeliruannya lebih kecil dalam pandangan mereka. Maka kalau kita kelompokkan imam mazhab yang empat itu, ya, Imam Abu Hanifah ya, itu kecenderungannya adalah ahlul ra'yi. Dan bisa kita pahami karena dia memang tinggal di Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kota negara atau
dinasti Abbasiyah ketika itu, di mana di sana berkumpul para ilmuwan berbeda agama, karena di masa itu kekuasaan atau pemerintahan Islam itu mengayomi semua warga yang berbeda agama. Apalagi di agama lain, agama Nasrani, ada tekanan-tekanan terhadap ilmuwan terutama, sehingga para ilmuwannya banyak yang pindah ke dunia Islam di bawah kekuasaan Abbasiyah itu. Dan khalifahnya ketika itu mengayomi semua perbedaan-perbedaan agama itu dan menghargai para ilmuwan-ilmuwan itu, terutama masa Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Wasik, sampai kepada Al-Mu'tasim. Oleh karena itu maka Imam Abu Hanifah kecenderungan fikihnya sebagai mazhab itu cenderung kepada sesuatu yang longgar, mutasahil, lebih rasional. Karena yang membuat orang menjadi lebih terbuka, tolerans, menerima pendapat orang lain itu ketika orang mengedepankan akal pikirannya. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah menyebut hum rijal nahnu rijal. Para sahabat itu adalah orang-orang yang bisa berpikir. Kita juga bisa seperti itu. Karena itu tidak mesti setelah Al-Quran tidak ada perbedaan pendapat. Setelah hadis yang sahih, tapi setelah itu haruskah mengikuti kaul sahabat? Kata Imam Abu Hanifah tidak mesti. Mereka bisa berpikir dan kita tentu dianugerahi Allah juga kemampuan berpikir. Karena kondisinya tidak sama, apalagi Baghdad itu sudah menjadi adikuasa masa itu, maka kita bisa berpikir. Bahkan Imam Syafi'i pun ketika masih tinggal di Baghdad, yang sering disebut pendapat-pendapatnya itu namanya qaul qadim, itu sangat rasional. Saya ulangi, sangat rasional. Tidak hanya cocok dengan pikiran, tapi memang sangat rasional. Sama seperti Imam Abu Hanifah. Tapi kemudian Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir. Dia ketemu dengan sejumlah muhaddisin, orang-orang yang hafal hadis. Ketika berada di Baghdad, jarang, bahkan hampir tidak ketemu para muhaddisin. Memang ulama dulu, ulama abad pertama, kedua Hijriah, sampai keempat itu punya kecenderungan, ulama-ulama Islam itu tidak mau tinggal di pusat kekuasaan karena takut tergoda dengan kekuasaan dan dunia. Mungkin agak beda sekarang, dalam tanda petik ya, sangat banyak keluhan masyarakat bahwa di kampung-kampung ustadz-ustadz yang bisa diandalkan kemampuan agamanya itu jarang dijumpai. Karena setelah tamat S1 umpamanya, apalagi S2, itu dianggap suatu sikap yang salah kalau dia pulang dan menetap di kampungnya. Kalau pulang iya tentu, tapi menetap di kampungnya, bahkan membina agama masyarakat di kampung itu, malah dianggap sebagai satu kekeliruan pandangan umum masyarakat atau mungkin sebahagian orang tua ya. Nah, kalau dulu justru orang-orang yang seperti ini ingin mengembangkan ilmunya dengan membantu orang beragama. Mungkin ada perbedaan mungkin karena desakan kehidupan ya. Atau mungkin juga karena salah masyarakatnya dalam menghargai para ustadz, bisa juga itu ya. Kalau dulu orang merasa senang kalau memberi penghasilannya berupa hibah atau tidak sedekah, tidak zakat, karena memang itu tidak berhak diberikan kepada ustadz itu, berupa pemberian hibah mungkin atau hadiah, karena dia merasa gembira. Nah, sekarang masyarakat kita jangankan mau memberi kepada ustadz itu, kita saja masih kurang, begitu anggapannya. Mungkin ini juga, jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para ustadz, mungkin juga masyarakat. Yang ianya mari kita sama-sama dukung
masyarakatnya juga, ustadznya juga seperti itu. Tapi yang jelas ulama-ulama dulu itu jarang sekali mau tinggal, kecuali dia memang diminta oleh raja itu. Umpamanya Imam Al-Ghazali diminta oleh raja yang berkuasa ketika itu, ya, Nizamul Mulk, untuk membuka dan memberikan bantuan fatwa-fatwa agama supaya dia tinggal di Baghdad, di istana ketika itu, atau paling tidak mendukung istana. Karena ada satu pergeseran, kalau masa Rasulullah itu sebagai kepala negara adalah orang yang paham tentu agama karena dia rasul, sekaligus bertugas sebagai pemimpin masyarakat. Para sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4 itu adalah orang yang paham agama. Tapi ketika bergeser di berikutnya, berdiri dinasti Umayyah, Muawiyah yang mendirikannya masih orang yang dekat dengan Rasul. Tapi ketiga anaknya Yazid itu sudah mulai berkurang, sehingga muncullah lembaga agama. Itu yang kemudian disebut sebagai ulama itu. Jadi sebetulnya yang sering disebut orang bahwa umara, ulama, agnia apabila bekerja sama maka kuatlah negara itu, masyarakat itu karena terjadi pemisahan, dan itu bukan hadis tentunya, ya. Kalau sekarang karena sudah terjadi pemisahan, seorang ulama belum tentu memiliki jabatan yang sifatnya pengambil kebijakan atau kekuasaan, menjadi terpisah, sehingga ketiganya ini perlu saling mendukung. Kalau dulu ketiga-tiganya itu ada pada Rasulullah, ada pada Khulafaur Rasyidin, dan ada beberapa orang dari khalifah itu memang yang memiliki kemampuan keulamaan. Tapi biasanya sudah terpisah, muncullah lembaga baru itu. Jadi ulama itu menjadi satu lembaga baru, bahkan menjadi subordinat, menjadi bahagian dari umara. Padahal sejatinya dia harus sejajar. Itulah sebabnya mungkin kenapa banyak umat yang mengeluh terhadap persoalan-persoalan keagamaan lambat direspon umpamanya, ya, lambat direspon. Karena memang itu bukan tanggung jawab utama daripada umara. Mungkin karena perpisahan itu, ya. Kalau kita lihat kedua kelompok ini memang sebenarnya tidak harus dipertentangkan, ada sisi-sisinya. Tapi dalam prakteknya bisa saja ada pertentangan itu. Maka belakangan dimunculkanlah yang paling kuat itu adalah mutawassit ini, atau yang disebut dengan wasatiyah ini. Dan konsep ini sekarang menjadi satu hal yang membanggakan bagi Indonesia, dan diambil orang konsep wasatiyah ini menjadi satu bentuk pengamalan Islam yang moderat. Karena dalam sejarah kecenderungan itu hanya ada dua, mutasaddid tadi, bahkan tidak hanya mutasaddid, sampai kepada apa yang disebut dengan kefanatikan atau ekstrim, ya, seperti apa yang disebut dengan al-ghulu, atau mungkin bentuk-bentuk lain yang sifatnya bisa menjadi tatarrub, ekstrim, menjadi ekstrim. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka khawatir kalau akal ikut mengintervensi pemahaman hadis. Kalau Al-Quran mungkin tidak berapa banyak, hadis yang sering menjadi masalah ini, ya. Jadi sebenarnya umat Islam ini perbedaan-perbedaan pemahaman agama itu paling banyak disebabkan oleh hadis, ya. Pemahaman terhadap hadis, bukan hadisnya yang menyebabkan, pemahaman terhadap hadis. Jangan disalahkan hadisnya, ya. Jadi perbedaan-perbedaan terhadap pandangan itu
kalau dimasuki oleh akal, itu dikhawatirkan akal tidak bisa dipastikan memberi kebenaran. Maka mereka pahami apa adanya tanpa memberi interpretasi. Dipahami apa adanya secara literal itu ya. Nah, karena itu maka muncul kelompok yang tengahan yang mungkin didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan seperti demikianlah hendaknya kamu. Apa itu wasata? Oleh sejumlah penafsir ya, dinyatakan bahwa makna wasata itu seperti yang disebut di dalam mufradat Al-Fazil Quran Raghib Al-Isfahani. Pengertian dari wasata itu adalah sesuatu yang memiliki dua belah ujung, di mana antara ujung yang satu dengan ujung lainnya itu sebanding. Sebanding ini tidak persis sama, tetapi sulit dikatakan untuk tidak sama. Itu yang dimaksudkan dengan sebanding. Maka Fakhrur Razi umpamanya dalam tafsirnya menjelaskan makna wasata itu bermakna adil. Bermakna adil. Karena muradif dari wasata itu dilihat dari dalam kamus adalah adil. Al-waznu, berimbang. Al-qistu juga adil. Bahkan Maurice Bucaille, seorang yang kemudian masuk Islam, pemikir dari Perancis itu, menyebutkan bahwa Islam itu intinya adalah membawa keadilan, dan satu-satunya agama yang sangat mendorong keadilan itu. Karena kehidupan apapun ceritanya tidak akan bisa berjalan baik kalau di dalamnya itu ada ketidakadilan. Jadi keadilan itu adalah harapan semua orang. Bahkan Allah disebut sebagai simbol dari keadilan itu. Hari akhirat pun surga neraka sebenarnya adalah ekspresi dari keadilan itu, di mana orang berbuat sesuai dengan apa yang dilakukannya itu dan akan dibalasi sesuai apa yang dilakukannya itu. Maka kadang-kadang kita sangat berbasa-basi, apalagi dalam WA itu sering kalau ada orang meninggal, kita tidak tahu latar belakang orangnya, hanya dekat dengan keluarganya, semua memberikan doa-doa yang bagus. Bukan salah, tapi apakah itu real apa tidak gitu. Hanya karena basa-basi itu. Inilah yang kadang-kadang tidak pas. Kita tidak tahu bahwa yang meninggal itu apakah memang orang yang baik apa tidak. Walaupun ada anjuran kita berdoa, tapi janganlah berlebih-lebihan membuat postingan seperti itu. Yang wajar-wajar saja. Kemudian makna makna wasata itu dijelaskan oleh Fakhruddin Ar-Razi, bisa juga menjadi terpilih. Kalau terpilih berarti yang baik itu. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummat, kamu adalah umat yang baik, yang tampil atau yang keluar ukhrijat linnas. Tapi ada syaratnya. Kamu tetap menegakkan kebaikan, mengajak orang, tidak hanya menegakkan, tidak hanya kamu saja, tapi juga orang lain. Karena kalau kita saja yang baik, orang lain tidak, maka malapetaka tetap saja datang dan mencegah kemungkaran itu. Dan tentu saja semua wa tu'minuna billah, dengan dasar iman kepada Allah. Yang lain disebutkan bahwa kata wasat itu adalah paling baik itu. Sekarang ini ada yang menafsirkan kata wasata itu atau diartikan dengan kata tengahan terjemahannya. Karena dalam tradisi orang Indonesia, sesuatu yang dibawa ke tengah itu pasti baik. Umpamanya, kalau ada pemilihan orang dan orang ini ditampilkan dibawa ke tengah, itu berarti orang ini baik. Kalau ada makanan, kalau makanan itu masih baik, dia akan ditaruh di tengah. Kalau sudah tidak baik, dia akan dipinggirkan.
pinggirkan. Jadi memang terjemahan dari kata wasat ini dalam bahasa Indonesia mungkin adalah tengahan. Tapi karena kecenderungan kita memakai istilah-istilah asing, maka dipakai istilah moderasi. Ya. Moderasi. Maka muncul sekarang istilah moderasi beragama. Sebenarnya itu kata Arabnya adalah wasatiyah. Mau kita tukar dengan bahasa Indonesia, sebenarnya lebih pas itu adalah tengahan. Ya. Pengamalan agama yang tengahan, yang terbaik. Yang terbaik. Karena dalam tradisi kita, sesuatu yang masih dibawa ke tengah itu artinya sudah teruji, sudah dianggap baik dan paling baik. Bahkan ada hal yang menarik, ayat yang sebelumnya itu, ya, ayat yang sebelum 143 itu berarti 142, itu di akhir ayat itu menyebutkan bahwa Allah akan memberi hidayah, ya, supaya mereka berjalan di jalan yang lurus. Yahdi may yasha ila syiratim mustaqim. Jadi sangat menarik kedua ayat ini, karena itu sering orang keliru ketika membaca ayat dan dianggap ayat itu berdiri sendiri. Padahal dalam ulumul Quran, studi Quran, ada namanya munasabah, korelasi. Karena itu mari kita pahami ayat tidak berdiri sendiri, ayat itu paling tidak melihat sebelumnya dan setelahnya beberapa ayat. Kalau lebih luas lagi dengan ayat-ayat yang punya hubungan secara substansi, secara hakikat isi dengan yang lain. Itu kalau mau lebih luas, tapi minimal melihat korelasinya, munasabahnya. Karena itulah yang perlu kita sikapi, selain pemahaman ketiga itu, mari kita beragama tanpa merendahkan cara pandang orang lain dan kemudian menganggap diri kita yang paling benar karena kita adalah orang yang mutasyadid umpamanya, atau sangat ketat secara harfiah. Kemungkinan salah bisa saja terjadi karena kita tidak hadir di hadapan Rasulullah mendengar penjelasan Rasulullah. Karena itu dengan tetap mengkaji, memperbaharui pengetahuan-pengetahuan kita dengan sangat mengkaji, itu adalah satu upaya bagaimana apa yang disebut oleh Rasulullah tadi itu. Berilah agama itu sebagai sesuatu yang menggembirakan dan orang kemudian tidak merasa kecewa sampai dia lari dari ajaran agama karena dianggapnya agama itu sesuatu yang berat. Mungkin tidak berarti melakukan kolaborasi dari ketiga pemahaman ini. Itulah yang paling benar, karena itu sangat sulit. Memang ada di kalangan ulama fikih namanya tidak boleh melakukan talfik. Talfik itu artinya mencampur baur. Bahkan di kalangan sahabat, ini tidak hadis, tidak hanya pendapat di kalangan para usul fikih saja, bahwa tidak boleh satu fatwa dibatalkan oleh fatwa lain. Jadi artinya ada kemerdekaan dan pemahaman. Asalkan tadi tidak bermaksud mencari-cari kemudahan karena dorongan nafsu. Tapi sepanjang itu dianggap sebagai sesuatu yang relevan dan cocok untuk kita dan kita senang dengan dasar-dasarnya itu, itulah yang harus kita gunakan atau kita amalkan. Saya kira ini saja sekadar gambaran umum, karena ini bisa didiskusikan lebih panjang sampai kepada bentuk-bentuknya, baik dalam pemahaman kalam atau tauhid, dalam fikih juga bisa berkembang ketiga hal ini, dalam tasawuf pun berkembang, dalam filsafat pun berkembang, mungkin juga dalam teori-teori ilmu sosial. Ini ketiga-tiga ini dimungkinkan saja muncul. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang keliru. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.